Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Insya Allah yang selama ini sering saya tangani yaitu lutut sakit cekot-cekot sampai jalan itu kesakitan ya, susah, sakit cekot-cekot, kemeng dan sebagainya, atau bahasa kerennya osteoporosis barangkali, atau tulang kropos ya, atau osteoartritis umpamanya, saya nggak tahu lah ya, tapi intinya kurang lebihnya di situ lutut yang sakit itu. Nah, memang kalau di dokter biasanya disuntik karena memang di situ diceritakan kalau pelumasnya habis, Jadi aus sehingga tulang ketemu tulang, gesekannya. ya seperti itu. Jadi kalau yang saya amati sih bisa ya menganalisa seperti itu ya. Ada beberapa pasien yang sudah disuntik, enak dingin katanya, tapi habis itu nanti sakit lagi, seperti saya suntik lagi. Masa kerjanya ya. Wallahu a'lam ya, tapi nanti disuntik lagi, akhirnya 3 kali suntik mikir ini kenapa ini kan gitu. Berarti bukan masalah tulangnya yang kropos atau cairannya yang kurang gitu. Kalau tulang kropos biasanya suruh minum obat untuk penambah tulang itu, apa kalsium kan? Kalsium penguat ya. Kalsium apa kalium? Kalsium apa kalium? Iya. Kalsium kayaknya ya. Salah lagi. Salah. Kurang lebihnya itu. Kalsium malah nggak salah. Kalsium. Kalk, kapur, tulang. Benar kalk. Jadi insya Allah yang berhubungan dengan sakit pada lutut yang cekot-cekot ini ya, itu insya Allah berhubungan akhlaknya itu begini. Cara menganalisa saya berikan pada sedulur beriman semuanya. Cara menganalisa itu mana yang sakit, kanan apa kiri, kan gitu ya. Kemudian umur berapa, umur itu juga menentukan. Kalau sakit dia di umur di 45 ke bawah, urusannya ini dengan orang tua. Tapi kalau dia sakit di umur 45 ke atas atau 50 ke atas, nih hubungannya dengan pasangan. Nah, lutut ini berhubungan dengan dalam melangkahkan kehidupan berkeluarga ceritanya. Berkeluarga khususnya kalau kaki itu insya Allah persentase besar keluarga, persentase besar. Nah, kalau yang sakit kanan, lutut kanan umpamanya, nah biasanya umurnya 50 umpamanya ya. Ini biasanya dulu, ini dulu karena kan dosa itu kan terakumulasi ya. Dulu dia itu dalam mengatur rumah tangganya itu ada sifat-sifat kaku. Ada sifat-sifat emosi dan marah, ada sifat-sifat egois. Nah, bentuk sakit yang sakit amat sangat sama sakit biasa itu tergantung dari emosionalnya. Kalau dia orangnya kaku, umpamanya nyuruh pasangannya itu harus begini, umpamanya, itu memang sakitnya sakit beneran. Nah, sifat-sifat yang tadi kalau di sebelah kanan berarti sebenarnya dia punya niat baik. Dia mengajarkan dalam keluarga itu baik. Umpamanya menyuruh sholat. Tetapi yang disuruh sholat ini malas-malasan sehingga menjadikan dia marah. Jengkel, marah lah istilahnya. Nah, kasus seperti ini kerap terjadi. Karena apa? Karena orang berpikir bahwa menyuruh sholat itu baik. Iya baik. Benar dalam keluarga, ya baik, tapi yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala itu marahnya. Seperti itu, makanya tetap ada kasus seperti itu. Dan banyak kasus bagi orang-orang yang muslim itu seperti itu. Kanan, entah itu nyuruh sholat, entah itu nyuruh rajin, entah itu nyuruh apa saja yang baik-baik lah dalam kehidupan sehari-hari. Cuma dia ada tambahan, marah kalau dia nyuruh itu tidak dikerjakan. Nah, di titik inilah itu yang sakit lutut bagian kanan. Ya, dalam menyuruh pun ada kekakuan ya kakulah ya, harus seperti ini, harus seperti ini. Kemudian ada emosi jelas pada saat dia menyuruh itu ada tingkatan emosi. Kemudian pada saat yang disuruh nggak ngerjain dia ada marah.
Kemudian apa yang dia suruh, karena itu berulang-ulang, tidak cuma masalah itu saja, masalah apapun dia harus, berarti ada unsur egoisnya. Nah, disinilah bagi seorang muslim bahwa dia harus pahami bahwa kita itu masih banyak kesalahan. Jadi kalau kita menginginkan pengobatan secara islami, ya tobat kepada Allah Ta'ala. Nah, itu mohon ampun. Insya Allah kalau memang benar, kemudian berubah, dari yang mulainya dia itu kaku, emosi, marah, egois, dirubah menjadi lembut, enggak pakai obat, insya Allah ini selesai kok sakitnya, insya Allah seperti itu. Nah, bagi saudara-saudara yang lainnya, belajar. Secara islami sudah ada. Cara tobat sudah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi apa yang kita cari? Tinggal kita yang sering tidak mau itu adalah mohon ampun kepada Allah Ta'ala, tidak mau biasanya. Kalaupun umpamanya mohon ampun itu rajin, tapi hanya sekedar di lisan saja. Kemudian siapa yang kita tangani kaku, pasangan kita atau orang tua kita, kan gitu. Nah, itu juga sama, pasangan kita atau orang tua kita, ya kita minta maaf kepada mereka. Minta maaf kalau memang selama ini dalam mengatur rumah tangga ada kekakuan, ada emosi, ada marah, ada egois, seperti itu. Nanti habis itu minta maaf, biasanya berkurang kok sebenarnya. Insya Allah berkurang. Kemudian ulangi minta maaf itu setiap hari. Kemudian diskusi dengan pasangan. Nanti kalau saya kaku, emosi, egois, marah, tolong diingatkan. Nah, itu keluarga baik itu seperti itu. Bukan pada waktu kaku, emosi, marah, malah mencucu ninggalin gitu. Itu ada yang kayak kebanyakan gitu. Begitu kejadian itu kadang-kadang. Males Iya, malas dengerin ya. Kadang malah dibantah gitu, misalnya saya nyuruh, yuk, bawa kamu duluan mandi, kau aja yang duluan, kau cepet gitu. Itu kadang-kadang ya bikin jengkel jadinya. Iya, nah itu tinggal nanti gantian aja. Mamanya besok ya kayak kamu, nanti 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sembuh, nanti istrimu. Ya itu tinggal nunggu aja sebenarnya. Makanya harus hati-hati. Jadi di dalam mengatur rumah tangga itu benar-benar melalui syariat-syariat yang baik. Rasulullah mengatur keluarganya tidak ada yang namanya marah, tidak ada. Menegur istilahnya, kalaupun Rasulullah itu menceritakan suatu teguran agak keras, itu hanya menceritakan. Kalau anakku mengambil barang, saya yang akan memotong tangannya, itu bukan marah. Itu menegaskan bahwa itu tidak dianjurkan mengambil kayak curi kayak atau apapun. Itu maksudnya bahwa walaupun keluarga beliau pun harus mau bertanggung jawab dengan memotong tangan, maksudnya seperti itu. Nah, disinilah yang harus diketahui bahwa seorang muslim kalau memang menginginkan cara-cara islami yang ada di dalam Quran maupun dalam hadis, cuma memohon ampun. Cuma memang harus tepat. Dimana kalau mamanya hobinya nyuruh orang tuanya, yang orang tuanya udah itu ya harus hati-hati. Kalau memang dia sering jengkel dengan orang tuanya seperti itu, nah itu titiknya. Dan itu relatif untuk sembuhnya agak lebih sulit daripada marah, kaku, emosi, egoisnya dengan pasangan. Kenapa begitu ya Pak Ustaz? Ya itu grade-nya memang seperti itu. Ada grade. Ada grade. Ya, makanya kalau ada orang sakit kanker, kalau kankernya itu emosionalnya dengan orang tua, orang ini nggak akan bisa sembuh. Masya Allah. Jadi diobatin ke rumah sakit, sembuh pulang itu bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti itu. Dan itu banyak kasus seperti itu. Jadi jangan main-main bahwa dengan orang tua kita tetap harus hormat. Kalaupun orang tua menyuruh kita itu melakukan perbuatan-perbuatan syirik, kita disuruh oleh Allah Ta'ala menolak dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang baik, seperti itu. Makanya kalau lutut sakit, itu insya Allah dalam mengatur rumah tangga ada unsur emosi, marah, kaku, ego,
dalam mengatur rumah tangga. Kalau itu kanan, berarti ada yang dia kerjakan itu sebenarnya baik, menyuruhnya baik, tapi ada emosi, marah, kaku, ego. Nah, itu dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Ampunannya gimana? Ya doa aja, ya Allah, jika aku dalam mengatur rumah tanggaku, khususnya dengan istriku, atau khususnya dengan suamiku, aku selalu emosi, selalu marah, selalu kaku, egois. Jika itu dosa, ampuni dosa-dosaku, astagfirullahaladzim. Doanya hanya itu, tapi istiqomah, serius. Kemudian sehari-hari minta maaf pada suami atau minta maaf sama istri. Kemudian mulai musyawarah. Nanti kalau mamanya salah, tolong diingatkan. Nah, itu jadi keluarga yang baik. Akhirnya ku anfusakum wa alikum naro, itu terjadi dengan baik seperti itu. Insya Allah, wallahu a'lam. Apakah kalau marah kepada anak juga bisa menyebabkan sakit di lutut, Pak? Kalau marah kepada anak itu biasanya ada unsur mendidik juga. Jadi marah kepada anak itu tetap ada unsur mendidik, cuma tetap kalau bisa tidak usah lah. Ya. Kalau mamanya saya tanya, emang kalau kamu marah kepada anak babnya apa? Mamanya aku tanya. Memang benar yang Pak Ustadz sampaikan, ternyata kalau sama anak memang kurang. Marahnya sama istri karena istri bela anak kadang-kadang gitu. Jadi kan, loh kok kau bela anakmu, kan aku, loh, kau kan jangan gitu lah. Jadinya akhirnya kembalinya ke istri gitu ya Pak. Kembalinya ke istri. Iyalah, benar. Jadi sama Haji itu selalu kembali pada istri. Yes. Kadang permasalahan di keluarga yang menyebabkan kita marah sehingga lutut kita sakit itu dimulai dari hal-hal kecil sekali yang seharusnya bukan membela kaum pria. Suami. Ya, benar. Padahal misalnya contoh kecil aja kan, jangan sampai wajah suamimu berubah karena kelakuanmu gitu, istilahnya seperti itulah. Dimana istri yang soleha itu menjaga agar suaminya selalu senang gitu kan di rumah ya. Contoh kecil lah, suami lagi asik gitu duduk, kakinya agak melonjor ke meja, istri malah liwat biar kaki kita turun, nggak liwat sebelah sana gitu kan. Aduh, nih orang nih bukan liwat sana, kenapa sih sampai kaki diturunin gitu kan, jadi agak ganggu. Padahal itu adalah hal kecil yang menjadi pahala kalau istri ini tahu, oh iya kalau suami saya ini dia akan terganggu, dia muter. Atau saat mau mandi, aduh mau naik susah nih, tolong ambilin. Nah, anduk minta diambilin kan gitu kan. Siapa yang minta itu? Istrinya. Istri, oke, ya. Diambilin. Padahal kalau dia ngambil sendiri pahalanya tuh besar gitu loh. Untuk kebutuhan dia sendiri kan, tidak mengganggu suami, menyusahkan pasangannya. Nah, seperti itu. Ini bukan bela suami nih, Ustaz. Iya. Cuman Bela istri ya? cuman bagaimana istri ini mendapat pahala yang penuh di dalam rumah tangga, tidak capek-capek jalan jauh ke pengajian, kemana-kemana untuk dapetin pahala. Padahal di rumah sendiri itu sangat banyak pahala yang besar yang harus dia dapatkan kalau dia paham. Yeah. Nah, itu gimana caranya menumbuhkan itu, Ustaz? Jadi sebenarnya harus diberi pengertian juga bahwa ikut kajian itu boleh. Istilahnya kalau di kita itu wajiblah kajian. Tetapi pahalanya kalau dibandingkan dengan membantu keluarga mengerjakan kewajibannya sebagai istri dalam keluarga, itu malah lebih besar daripada kajian. Kenapa? Kajian itu kan hanya mendengarkan. Betul ya? Betul. Di mendengarkan itu hanya tahu ilmunya, tahu aja ilmunya. Betul ya? Belum lagi nanti di dalam kajian itu ada ngejek, ada ngobrol, ada ini, pokoknya jadi carut marut. Nah, di situ kalau seseorang dalam kajian itu hanya mendapatkan ilmu, tetapi belum dikerjakan, ya itu belum berpahala. Kalau hanya mendengarkan, apalagi seringnya cerita bahwa saya sering datang kajian, akhirnya kan ujub riyaknya kan muncul terus menerus. Itu selesai. Nah,
Kalau di dalam rumah tangga, disinilah harus dikasih tahu bahwa pahala yang cukup besar itu ya memang mengerjakan aktivitas atau kewajiban-kewajiban si istri itu, yaitu di dalam keluarga. Membantu suami mengerjakan aktivitas keluarga sehari-hari. Nah ini memang berpahala daripada hanya datang, kemudian pulang tidak membawa apa-apa. Tapi kalau ngerjain sesuatu di rumah, insya Allah kalau itu diawali dengan bismillah, ya insya Allah itu berpahala. Nah, rata-rata biasanya para istri itu tidak diberikan pengertian seperti itu sehingga istrinya itu mikir kalau pengajian itu berpahala. Tapi ya kita belum tahu juga, bisa aja istri itu datang pengajian karena lari dari tanggung jawab. Kan bisa aja macam-macam. Iya kan, macam-macam sih. Jadi nggak bisa disalahin. Ada yang sebenarnya ada sebenarnya. Jadi ya nggak menutup kemungkinan memang seperti itu sehingga lah pengajian aja dah di rumah sumpek. Kan dia kabur sebenarnya. Bukan berarti dia mau cari pahalanya. Enggak, walaupun di pengajian ada ilmu yang masuk, benar. Tapi itu yang masuk. Masuk pun belum tentu itu dikerjakan. Karena pengajian kan macam-macam ya. Ada yang bercanda mulu, ya sudah nggak dapat apa-apa. Ada yang pengajiannya si istri itu udah, oh itu sudah biasa, aja nggak mau dengerin sebenarnya. Iya. Relatif datang pengajian itu hanya kayak silaturahim aja antar jamaah atau taklim seperti itu. Jadi yang lebih besar pahalanya itu yang mengerjakan kewajibannya dalam rumah tangga. Dikasih tahu seperti itu, mamanya istrinya Haji J, ya kasih tahu yang baik. Mamanya istrimu tuh, ya kasih tahu yang baik. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga, iya itu kerjain apa? Kerjain aja semuanya. Kalau memang ada mbak-mbak di rumah boleh, jadi nanti istri ya bukan terus akhirnya leyeh-leyeh di rumah, kan nggak juga seperti itu. Sebagian besar waktunya leyeh-leyeh nonton drakor sambil duduk gitu Pak Ustadz. Wah kalau itu bos beneran. sambil nunggu datangnya keuntungan. Maaf Ya. Pak Ustadz, kalau kayak tadi ya, yang ibu-ibu yang kajian terus meninggalkan ini, apa itu bisa juga menyebabkan sakit di lutut beliau itu seperti itu Pak Ustadz? Ya kan sama aja, kalau kajian kan hanya diem aja. Tapi kalau dia sehari-hari di rumah tuh ayel-ayelan sama suami, ya kan tetap nanti sama. Si istri dikasih tahu susah, suami juga susah. Akhirnya kan suami istri dua-duanya itu punya kesalahan di hadapan Allah Ta'ala. Yang nanti juga di yaumul hisab nanti saling menjadi saksi. Ya, jadi saling menjadi saksi. Kenapa kamu lakukan itu? Karena istri saya. Nanti istrinya ada. Kenapa kamu bilang? Karena suami saya. Gitu. Jadi intinya adalah itu saling menjadi saksi. Nah, kalau ini tidak selesai dengan syariat Islam, dua-duanya masuk neraka. Kalau ditimbang, dihisab oleh Allah Ta'ala kurang, karena apa? Lah, ribut itu kan lebih dari 5 menit biasanya. Ya kan suami istri itu kalau ribut itu lebih dari 5 menit malah. Sampai mau tidur malah. Sampai mau tidur lah, itu kan bisa menghabiskan pahala sholatnya kalau ditimbang, karena memang nggak boleh sebenarnya. Diamnya bisa 3 hari. Diamnya bisa 3 hari, sampai sariawan datangnya. Ya. Jadi tanyain kenapa kamu diem sampai seminggu? Bukan masalah diem, aku sariawan jadi nggak bisa ngomong. Gitu. Jadi intinya harus belajar, jangan dalam keluarga inilah yang paling utama ya. Kompleks ya Pak Ustadz permasalahan itu. Permasalahan kompleks ya. Jadi memang harus diketahui bahwa yang harus diketahui saudara-saudara yang sakit lutut, cekot-cekot, semakin sakit lututnya itu sebenarnya emosinya semakin besar, kekakuannya juga semakin besar, marahnya juga semakin besar, egoisnya juga besar. Nah, nanti kalau udah paham begitu, kendorkan, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Yang tadi kalau mengatur rumah tangga ada emosi, ada marah, ada kaku, ada egois. Kemudian minta maaf pada pasangan atau kepada orang tua kalau memang kita juga sering jengkel sama orang tua dalam mengatur, suruh minum obat aja susah, suruh makan aja diem, padahal memang tuanya ya memang ya lagi pas plonga-plonga mau bilang gimana ya. Ya kan nggak boleh dimarah gitu loh ya. Lo kan jengkelin, aku harus kerja loh, ya bukan masalah itu ya, karena dulu waktu kecil pun
kita juga jengkelin orang tua. Jadi harus difahami seperti itu. Janganlah, kalau menurut saya jangan ya. Nah kalau itu sudah mohon ampun, kemudian kalau itu sudah mohon ampun berkali-kali masih ada sakit, insya Allah di situ ada sihir. Insya Allah ya ini ya, bukan bisa ditebak ya. Insya Allah itu ada sihir biasanya. Ada sihir, ada macam-macam, ada ilmu yang dia pegang sendiri. Karena di sini itu memang ilmu itu dikuasai oleh Allah Ta'ala sehingga menjadi sakit. Seperti itu. Akhirnya juga termasuk berat. Habis kajian terus mau bangun itu kan kakinya berat sekali, jalan susah. Nah itu ya mirip-mirip lah seperti itu. Atau ada sumpah yang dilanggar, Ustaz? Ya ada, tapi kita tidak membicarakan sumpah. Kita membicarakan cekut-cekut dulu. Cekut. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan seluruh beriman paham lah. Insya Allah ya. Wallahu a'lam.